Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebelum melanjutkan ya apa yang akan kamu tonton seluruhnya. Oke, hari ini kita akan membuat tabel ya di dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke, ya kenapa sih kita harus membuat tabel di Microsoft Excel? Ya karena di Microsoft Excel sangat-sangat direkomendasikan ya untuk membuat table ya atau tabel. Kenapa sih kita harus membuat tabel? Karena tabel itu sangat-sangat banyak sekali manfaatnya ya. Tabel itu bisa untuk memvisualkan data ya, untuk mempermudah membaca data atau membaca informasi. Contohnya misalkan berapa jumlah siswa di sekolah SD Pagi 03 Jakarta Selatan misalkan. Oh, ada 50 siswa laki-laki di kelas 1 misalkan. Dari mana datanya? Oh, dari tabel ini misalkan seperti itu ya. Nah, itu kenapa kita harus membuat tabel. Fungsinya, tujuannya juga banyak. Salah satunya juga untuk bisa tadi ya mempermudah informasi, untuk mempermudah menyimpulkan. Nah, langsung saja kita coba buat ya tabel di Microsoft Excel. Ya, ada berbagai macam cara ya, artinya ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam membuat tabel. Nah, pertama, bisa kita membuat tabelnya terlebih dahulu, ya, atau bordernya terlebih dahulu, baru kita isi datanya, ya, untuk di Excel, ya. Atau bisa juga kita membuat teksnya terlebih dahulu, baru kita buat tabelnya. Oke, ya. Nah, kita menggunakan menu apa saja sih untuk membuat tabel? Bisa banyak menu, ya. Yang pertama bisa kita gunakan menu border ya, di sini all border. Nah, ada juga menu di sini ada format as table. Ya, format as table ini juga bisa kita gunakan. Ada lagi kita gunakan di menu insert. Nah, insert tabel. Nah, ini bisa kita gunakan juga ya. Jadi ada berapa? Ada 3 menu untuk membuat tabel. Oke, ya. Yuk kita coba buat ya. Misalkan kita akan membuat tabel. Misalkan data siswa kelas 5 ya, SDN 04 Cirebon misalkan ya. Nah, kita pertama akan membuat ya datanya atau tulisannya terlebih dahulu ya. Ini bebas ya sebenarnya membuat. Nah, kenapa kita mau membuat data terlebih dahulu ya? Mungkin karena kita belum tahu jumlah kolomnya berapa misalkan, maka kita buat datanya terlebih dahulu. Tapi kalau kita sudah tahu jumlah kolomnya, jumlah barisnya, kita bisa gunakan langsung ya format table langsung berapa. Nah, kita gunakan yang apa namanya umumnya yaitu membuat tulisnya terlebih dahulu ya. Misalkan di sini kita isi nomor, nama ya, nomor induk misalkan, jenis kelamin ya, kemudian alamat. Nah, 5 saja ya. Nomor, nama, NIS, jenis kelamin dan alamat ya. Nah, kita akan temukan beberapa kendala-kendala saat membuat table di Microsoft Excel. Pertama, ini tulisan jenis kelamin ya. Jenis kelam. Wah, kelam apanya nih yang kelam ya? Kenapa tidak bisa sampai tulisan kelamin? Karena di sini lebar kolom D itu tidak atau kurang lebar. Nah, caranya bagaimana untuk melebarkan? Bisa kita klik 2 kali bagian ini atau klik tahan geser kanan. Ya, kalau kita klik 2 kali maka akan tergeser otomatis atau terbuka otomatis ya. Tapi kalau misalkan kita geser manual seperti ini, ya ini bisa lebih lebar lagi. Nah, seperti itu ya. Ini untuk menggeser salah satu kolom ya. Nah, kalau untuk otomatisnya bagaimana? Biar jumlah atau lebar kolomnya itu sama semua misalkan ya. Itu bisa ya, kita tinggal blok semuanya. Bloknya dari sini ya. Kita blok seperti ini ya, mau melebarkan kolomnya dengan angka yang sama misalkan. Nah, di sini ada menu format nih. Perhatikan di sini ada menu format ya. Di sini bisa kita atur kolom width-nya.
ya. Kolom wide kita klik, kita masukkan berapa angkanya. Oh, misalkan lebar kolomnya 8 ya. Nah, ini kalau nggak salah satuannya inci ya, 8 in. Misalkan kita klik OK. Nah, maka akan otomatis bukan inci ya. Akan lebar seperti ini. Ini 8. Kalau misalkan mau lebih lebar lagi, bisa diangkat misalkan 20 lebarnya. Nah, dia akan lebih lebar lagi seperti ini. Oke. Nah, mudah ya. Nah, kita buat data terlebih dahulu ya. Nomor satu, nomor aja dulu ya. Nama dulu deh misalkan. Ya, misalkan Ahmad Husaini, NIS-nya 1234, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di misalkan Cirebon Utara. Oke, yang kedua misalkan Desi Ratnasari, nomor induknya 1233, perempuan, alamatnya misalkan di Cirebon Selatan ya. Yang ketiga misalkan siapa namanya, Hasan Amir, NIS-nya 1243, misalkan laki-laki, Cirebon Tengah misalkan. Satu lagi misalkan perempuan, Yuyun Anida, NIS-nya nomor induknya misalkan 1233, perempuan. Nah, dia akan otomatis nih ya muncul kalau kita sudah ada tulisan yang sama. Nah, kita bisa langsung klik tab saja, maka akan geser ke kolom atau sel sebelahnya, misalkan Cirebon Barat. Nah, ini nomor kita kosongkan. Kenapa? Karena nanti bisa kita buat otomatis. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di sini angka 1. Nah, angka 2 udah ya, ini ada 1 2. Nah, kita blok 1 dan 2 ini, kemudian kita perhatikan di sini ada tanda plus. Nah, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, ini akan otomatis muncul angkanya. Tuh, ya, mengurut sampai ke bawah. Jadi tidak perlu capek-capek kita memasukkan angka sampai misalkan sampai 1000 gitu ya. Kita masukkan satu-satu nggak perlu ya. Bisa secara otomatis seperti ini ya. Ini cara yang umumnya ya, meskipun ada cara yang lebih mudah lagi. Nah, ini karena kita hanya sampai 4 saja, maka kita naikkan kembali ya, hanya sampai 4 nomor saja. Oke. Nah, ini datanya sudah terisi ya dari 4 baris atau 4 data ini. Nah, kita tinggal rapikan dulu nih. Nah, pertama kita rapikan paling atas di sini judulnya atau headernya ya. Judul tabelnya kita akan sambungkan ya, kita akan merge ya. Masih ingat ya cara menggabungkan antar sel ya? Tinggal kita klik kiri dan kita geser sesuai jumlah tabelnya. Misalkan ada 4 kolom, 5 kolom yang kita sampaikan sampai 5 kolom di sini. Kemudian kita bisa dengan mengeklik menu merge dan center di sini ya. Kita klik, maka akan berada di tengah-tengah dan menjadi satu kolom atau satu sel saja. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat ya, ini jadi table atau tabel. Kita klik ya dan blok sampai sel paling bawah ya di sini seperti ini. Oke. Kemudian kita pertama kita taruh border atau berikan border. Nah, di sini menunya nih, menu border. Kita klik. Nah, ini sudah ada all border sudah sesuai. Kalau belum, misalkan tabel seperti ini, kita cari di sini all border. Nah, ini dia. Ya, cari all border di sini. Klik, maka sudah ada garis-garisnya seperti ini. Nah, ya. Kalau mau tipe lain bagaimana? Oke, bisa dengan format stable ya, kita blok lagi. Ya, ini kita hilangkan lagi misalkan garisnya. Kemudian kita pilih yang format stable. Nah, kita pilih nih mau format stable yang mana. Ya, ada banyak tipe atau style. Kita klik misalkan yang ini ya. Nah, jangan lupa ketika kita sudah membuat header ya di sini, maka jangan lupa ini diklik ya, checklist ya, my table has header, maka ini jadi header ya.
Kalau sudah kita klik OK, maka sudah jadi table yang lebih cantik ya, lebih menawan dibandingkan tadi yang hanya menggunakan border saja. Oke, ya. Nah, itu kalau mau kita mau ubah lagi misalkan stylenya bisa ya, mau pakai ini ya, pakai merah, pakai biru, pakai orange ya. Terserah ya, sukanya yang mana misalkan. Oke, tapi biasanya nih ya, secara umumnya yang kita pakai, yang kita gunakan ya pakai yang ini saja nih, yang tadi ya pakai border saja. Biasanya tidak menggunakan style-style khusus ya. Nah, kalau kita mau menghapusnya gimana? Tinggal klik clear di sini ya. Ya, tinggal klik clear, biasanya nanti tabelnya akan hilang ya stylenya. Tinggal kita kembalikan ke tadi yang all border ini kita klik. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau insert my tabel gimana insert tabel? Sama saja dengan tadi ya. Jadi berapa kolom, berapa baris yang akan kita buat atau seperti ini ya. Nah, nanti akan kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Yang kolom 1 apa, kolom 2 apa, kolom 3 apa, keempatnya apa. Oke, paham ya? Nah, ini tinggal kita rapikan. Yang pertama nomor ini terlalu lebar. Nah, kita lihat tadi ya, kita klik 2 kali di atasnya di sini. Klik-klik. Nah, nanti akan geser. Ini juga klik-klik. Nah, akan geser. Ini lagi klik-klik 2 kali. Nah, ini 2 kali juga. Ini 2 kali juga. Nah, maka akan bergeser. Ya, kemudian kita sesuaikan misalkan jenis fontnya. Kita blok semuanya, misalkan kita mau ganti fontnya size-nya di 12 misalkan, boleh. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita tebalkan, kita bold. Nah, boleh seperti ini misalkan. Kemudian nomornya kita taruh di tengah-tengah. Masih ingat ya cara membuat tengah-tengah menggunakan menu center yang ini. Nah, seperti ini. Ya, sudah rapi. Nah, gampang ya untuk membuat tabel menggunakan Microsoft Excel ini. Oke, jika ada kesulitan, ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Nah, untuk melengkapi ya tugasnya, silakan kamu buat seperti ini nih. Nah, ada ini saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini. Daftar nama penerima dana bantuan sosial. Nah, ini hampir sama kok ya, tidak jauh berbeda dengan tadi ya. Ini filenya, ini formatnya. Nah, silakan coba dibuat untuk ya mempraktikkan atau mengimplementasikan ya apa yang sudah kita pelajari. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Tetap semangat ya, jangan lupa untuk terus belajar. Oke. Ya, saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa kamu coba di rumah ya. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.